Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah sembuhkan hamba-Mu. Hamba percaya tidak hanya hamba tapi juga orang-orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan, juga Engkau sembuhkan jikalau mereka sakit. Apapun keadaan mereka, Engkau akan memberi pembelaan dan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dan sukacita. Sebab upah bagi orang-orang percaya adalah menikmati janji Tuhan tergenapi. Dan hamba percaya, hamba yakin doa setiap orang-orang yang percaya adalah doa orang-orang yang didengar. Doanya didengar oleh Engkau ya Tuhan, dan Engkau akan pasti menjawab seruan doa kami, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di BB ini kami bersepakat bersehati mengatakan bahwa tidak ada penolong kami dalam segala kesesakan kecuali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu kami mau berdoa, bersepakat, bersehati. Kami merendahkan diri bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu akan mendatangkan mujizat, damai sejahtera, kesembuhan dan pemulihan. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Mari yang sepakat memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Untuk itu saya mulai share. Baik, saya bantu ya bagi yang belum di mute ya, supaya tidak ini. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pujian yang pasti Bapak Ibu bisa naikkan ya. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Setiamu ku ada, haleluya, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa.
Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk mengingat setiap perkara-perkara ajaib yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sering menolong saudara. Kau terlalu baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Seharusnya Engkau menjadi sumber pemberitaan bagi orang-orang yang masih membutuhkan keselamatan, membutuhkan kabar baik. Dan biarlah pada saat ini kami berkumpul, nyatakan isi hati-Mu buat kami ya Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Untuk setiap anugerah Tuhan yang kita terima, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Apa saja anugerah di dalam kehidupan kita, coba di dalam tubuh kita ini semua anugerah. Apa itu? Itu loh Bapak Ibu, kalau Anda boleh percaya ya, lihat dengan wajah kita ini aja, mata kita sudah bisa melihat
Ini anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu sekalian. Oh, saya nggak bisa melihat, tapi Anda bisa mendengar, itu juga anugerah Tuhan. Oh, saya nggak bisa mendengar, Anda bisa memiliki kemampuan untuk merasakan dan membedakan ini kira-kira aroma apa, ini apa, ini itu anugerah Tuhan. Oh, saya nggak bisa itu, tapi Anda bisa bergerak. Anda bisa berjalan ke sana kemari, itu anugerah Tuhan. Saya nggak bisa bergerak ke sana kemari, tapi Anda bisa memerintah orang untuk ambilin makanan, terus habis itu nambah lagi. Iya kan? Anda bisa minta tolong ambilin dong nasi pakai ini, habis itu tambah lagi. Anda nggak perlu jalan ke sana kemari, itu anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Abuna, tapi Anda masih bisa bernafas, itu anugerah Tuhan. Amin. Amin. Yang lain belum punya anak, Anda punya anak, itu anugerah Tuhan. Yang lain belum punya cucu, Anda sudah punya cucu, itu anugerah Tuhan. Yang lain sudah punya suami, sudah punya istri, Anda belum punya suami atau belum punya istri, atau Anda sudah tidak memiliki suami dan istri, itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan Anda sendirian, Bapak Ibu. Amin. Anda tidak akan pernah mengizinkan Anda sendirian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kehidupan kita ini sebenarnya kalau kita mau mengizinkan untuk kita mengikuti prosesnya dan kita tidak fokus kepada apa yang sedang kita hadapi, sekalipun kita hadapi itu sebenarnya cukup membuat kita berpikir beribu-ribu kali ya. Kapan ini dia berubah ya? Sehingga kita coba-coba dengan hal-hal yang lain, kita coba-coba, kita trial and error gitu ya. Coba ini, coba itu, yang penting tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Padahal yang Tuhan ingin nyatakan adalah sesuatu yang berbeda, di luar dari apa yang direncanakan manusia. Karena selalu begitu. Karena kalau Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang diperkirakan manusia, maka nanti manusia tidak ada yang benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang mengandalkan Tuhan. Lawang dengan Tuhan bekerja tanpa bisa diketahui manusia aja, banyak manusia yang ingin mengambil tempatnya Tuhan gitu ya. Berlagak seperti Tuhan gitu, seperti paling tahu. Apalagi kalau yang dilakukan oleh Tuhan bisa ditebak gitu. Nah, untuk itu kita mau lanjutkan pembelajaran kita. Kita setahap demi setahap ya. Kemarin sudah diingatkan sesuatu, sekarang diingatkan lagi, namun dalam sudut pandang yang berbeda dan kelanjutannya. Mari kita masih di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Jadi ketidakpercayaan itu bisa meruntuhkan iman, Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Kalau segala sesuatu kan nggak boleh harus langsung percaya, Abuna, harus diuji dulu. Betul. Tetapi kalau unsur itu jelas, hamba Tuhannya jelas, firman yang disampaikan jelas, untuk apa kita ragukan lagi gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita meragukan, kecuali kalau yang bicara ini belum terlalu jelas gitu. Kita enggak kenal. Kita enggak tahu sama sekali gitu bagaimana, hanya sekedar dengar rumor. Orang dengar rumor aja kebanyakan orang-orang lebih gampang percaya daripada yang udah kenal. Jadi hati-hati dengan ketidakpercayaan. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih Bapak Ibu. Kita mau lanjut lagi di 2 Raja-Raja pasal yang ke-3 sekarang.
4 orang yang sakit kusta, pasal yang ketiga, pasal yang ketujuh ayat yang ketiga maksud saya, mohon maaf ya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota itu ada kelaparan, dan kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seseorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak dan pakaian, dan kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dari dan kemah-kemah ditinggalkannya begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jadi Kristen sudah belum menyampaikan kabar baik? Oh sudah. Emang kalau misalnya nggak nyampaikan kabar baik, kenapa Abuna? Oh nanti masuk neraka. Nah ini yang nggak boleh. Maksudnya apa? Kita harus sadar Bapak Ibu, tugas kita itu adalah menjadi pembawa kabar baik. Kita itu nggak lebih berbeda dari orang-orang yang kena sakit kusta. Kita ndak usah mempersoalkan nih yang sakit kusta ini siapa sih. Kalau memang berdasarkan urutan dari peristiwa yang tertulis di kitab orang Yahudi, termasuk juga yang tertulis di kitab suci kita, itu berdasarkan peristiwa yang terjadi di dua kitab di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Bapak Ibu masih ingat nggak? Elisa itu punya bujang namanya Gehazi. Terus gara-gara Gehazi itu dia merasa rugi kalau misalnya hadiah Naaman yang nggak diambil, jadi dia mengatasnamakan Elisa, diambillah nih namanya persembahannya. Padahal Elisa aja nggak minta, Elisa aja bilang nggak usah. Tapi Gehazi nyusul, dia bilang, tuan saya malu. Jadi ambillah ini yang dikasih sama Naaman. Ketahuan sama Elisa, terus Elisa bilang kan, sepanjang usiamu, anak cucumu semuanya akan kena kusta. Nah, sejak saat itu badan dia itu putih semua. Dan akhirnya dia terbuang dan tinggal di pintu gerbang kota. Nah memang,
Tapi kita tidak usah mempersoalkan itu, karena itu kan tidak ada esensinya dengan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Ya, kecuali sikapnya dia. Ya, jadi tidak usah persoalkan siapa ini 4 penyakit kusta, ini nggak penting. Yang penting adalah sekarang begini, kita tidak beda jauh dengan orang-orang yang berpenyakit kusta ini, yang seandainya kalau kita sudah mendapatkan jawaban lalu kita tidak menyadari dan tidak sadar diri, kita harus memberitakan jawaban itu. Apa maksudnya, Abuna? Seringkali kan kita juga berpikir seperti orang kusta ini. Di sini aja mati, di sana ya mati. Ya udah kita jalanin aja udah. Ibaratnya seperti itu. Mau di mana-mana juga udah pasti mati gitu. Seperti tidak ada pengharapan. Ya udah mau mati dengan cara apa terserah lah. Ujung-ujung juga mati. Ya kalau nggak mati ya syukur. Ini kan mereka sedang dalam pengepungan ceritanya. Berapa banyak kita mungkin dikepung sampai saat ini dengan masalah-masalah. Udah ke gereja sini belum gol juga. Ke pendeta sini didoain juga nggak ada perubahan. Udahlah, ngapain cari Tuhan lagi? Pakai aja yang lain-lain lah. Kenapa? Sudah putus asa. Menganggap bahwa tidak ada lagi pengharapan. Gak pernah disangka bahwa 4 orang kusta ini ternyata dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa yang dinubuatkan oleh Elisa itu terjadi. Karena sejak saat itu, Bapak Ibu sekalian, dari mana mereka bisa tahu, orang-orang kerajaan bisa tahu bahwa ternyata tentara orang Aram ini sudah tidak ada lagi di perkemahan mereka. Mereka lari terbirit-birit karena apa? Tuhan membuat mereka mendengar. Coba lihat, perhatikan. Ya. Tuhan membuat mereka mendengar bunyi kuda di ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Jadi ini yang bisa kita lihat, kita pandang sebagai pembelajaran. Kita mungkin tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja, tetapi kita bisa mendengar hasil dari pekerjaan tangan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mendengar hasil pekerjaan tangan Tuhan kalau kita juga tidak mengabarkannya. Nah, dalam konteks ini memang 4 orang kusta ini yang menyatakan dan memberitakan kabar bahwa tidak ada lagi pengepungan, karena yang dipikir mengepung mereka ini sebenarnya sudah pergi. Berarti kan yang di dalam kota ini kan penantian yang sia-sia kan. Mereka berpikir wah dikepung nih, karena mereka lihat ada kuda, keledai dan sebagainya. Padahal di dalamnya nggak ada orangnya gitu. Kenapa? Karena orangnya sudah dibuat Tuhan mendengar suara kereta dan suara macam-macam, sehingga mereka lari. Karena mereka berpikir mereka diserang dari segala penjuru. Intinya kan begitu. Tapi si orang kusta ini ngomong, ini nggak baik loh kalau kita cuma sekedar menikmati ini kita saja sendiri. Karena kan mereka berpikir antara mati di pintu gerbang karena kelaparan, atau mati dalam perjalanan, atau mati di tempat musuh. Ujung-ujungnya mati juga nih ceritanya. Tapi kalau di tempat musuh kita mungkin masih bisa makan dulu. Kalau di sini kita nggak bisa makan. Kira-kira sederhananya kayak gitu. Jadi mereka udah sekalian lah bablasin aja gitu. Ya. Tapi ternyata nyampe sana musuhnya udah nggak ada. Dan mereka akhirnya bisa mengambil semua. Oh, ini satu sikap yang wajar ya Bapak Ibu. Bayangkan orang dari nggak punya apa-apa, terus mereka langsung ambil kayak geragas gitu loh, kayak ibaratnya maruk gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang menghadapi orang, ada orang yang mohon maaf nih, kalau begitu makan, misalnya nih mau pas lagi ada acara, itu kayaknya ini orang langsung geragas gitu, ambil gitu. Ya kita harus mencoba memaklumi. Ya karena mungkin di kehidupan seharinya belum jarang ketemu dengan makanan yang lauknya banyak. Kita nggak boleh menghina. Itu kenyataan. Kita jadi Kristen jangan sampai kita udah nyediain makanan, tapi habis itu kita langsung ngomongin, lihat tuh mengambil makanannya, buset.
Datang satu orang padahal, tapi dia ngambil 5 piring tuh langsung. Ya, walaupun 5 piringnya itu dimakan di situ semua gitu. Nggak dibawa pulang, belum dibawa pulang nih. Kalau dibawa pulang bisa 10 piring. Karena dia ambil semua, tapi nggak ada masalah. Samalah kayak ibaratnya kayak kita ke hotel. Kan kalau kita ke hotel ada berapa banyak tuh macam makanan. Makin bintangnya gede makin banyak kan makanannya jumlahnya. Apa salah kalau kita makan semua? Kan nggak salah. Nggak ada masalah juga gitu. Jadi kita juga nggak perlu merasa sungkan dan malu lah, wong kita yang bayar. Jadi nggak ada masalah. Nah, maksudnya adalah kita sebagai orang Kristen supaya kita tuh murni. Kalau emang ada orang yang ngambil ini ngambil Anda, biarin aja udah, nggak apa-apa. Sama seperti 4 orang kusta ini. Karena apa? Mereka sebelumnya nggak makan sama sekali loh Bapak Ibu. Jadi kalau geragas itu nggak masalah. Nah, yang nggak boleh adalah kita sudah punya semua, tapi kita tetap geragas. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, kalau kita sudah miliki semua, kita juga jangan menjadi orang yang tamak, yang akhirnya merampas hak orang lain. Tapi kalau berdasarkan posisi orang kusta ini, saudara dan saya terhimpit selama ini oleh masalah. Makanya paling enak itu ketika ketemu di gereja, lalu kita bisa melompat-lompat, kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan. Lepas semuanya, gak ada masalah, menangis di hadapan Tuhan. Karena menangis karena apa? Melepaskan semua kesesakan itu. Aduh, selama ini udah kayak mau mati Tuhan, tapi ketika aku datang di hadapan-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman, kita memuji menyembah Tuhan. Wah, kayaknya mau meledak gitu loh. Kayaknya mau mencurahkan ekspresi kita gitu loh. Gak salah kan? Salahnya di mana gitu? Gak masalah. Karena apa? Karena itu pemberitaan kabar baik. Pasti orang akan nanya, wah tadi kayaknya memuji Tuhan luar biasa. Anda pasti akan ngomong, Tuhan Yesus baik loh Pak. Kemarin itu saya sebenarnya seminggu ini saya hampir tutup perusahaan. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Wah gak pantesan Bapak nyanyinya luar biasa hari ini. Mengalahkan WL di atas mimbar. Habis gak ada lagi cara untuk bisa mencurahkan apa ya. Ini ungkapan perasaan saya. Anda bisa bayangkan apa yang Anda sampaikan itu akan menjadi satu berkat sorgawi yang luar biasa. Orang ini akan semakin mau mengenal pribadi Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai seperti orang kusta ini yang mengabarkan kabar baik. Karena mereka bilang begini, besok kalau kita gak ngabarin kabar baik kita kena hukuman loh. Nah, jadi jangan juga kita pelayanan karena kita merasa besok pelayanan dong. Kenapa? Kalau nggak pelayanan nanti nggak dapat kepeng, nggak dapat itu yang namanya beras itu dari Bapak Gembala. Jangan begitu juga gitu. Pokoknya mau dapat nggak dapat ya pelayanan aja, ya kan? Amin. Diberkati nggak diberkati tetap berdoa. Ibaratnya kan begitu. Datang kepada Tuhan. Susah atau senang tetap datang kepada Tuhan. Makin susah makin senang di hadapan Tuhan. Sambil jangan bikin susah orang lain gitu. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa apapun yang menjadi keadaan kita, kalau kita mau menceritakan segala sesuatu, mungkin tidak semuanya harus menceritakan dari perkataan kita selalu Bapak Ibu. Tetapi kita bisa mengekspresikan. Karena bagaimana kita mengekspresikan dari pujian, dari gestur tubuh kita. Sama seperti Bapak Ibu tadi lah. Ketika shalom, halo Bapak Ibu sekalian, ada banyak gestur yang penuh dengan sukacita yang saya lihat. Amin. Gestur yang menandakan bahwa sekalipun kehidupanku masih dalam pergumulan, aku punya Tuhan yang memberiku kekuatan. Amin. Iya, gestur-gestur itu tuh kelihatan Bapak Ibu. Dan itu menceritakan kebaikan Tuhan yang juga akan langsung saya rasakan Bapak Ibu. Saya langsung bukan terpengaruh saja, tetapi termotivasi. Saya harus lebih semangat lagi. Makanya saya langsung ngomongkan puji Tuhan.
saya sudah sembuh, luar biasa Tuhan Yesus, terima kasih buat dukungan doanya. Jadi jangan ragu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Sebab jikalau kita sudah tidak ada di muka bumi ini lagi, maka tidak ada kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kalau ada kesempatan untuk kita bisa mencari Tuhan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan masih ditemui. Ya. Kalau ada kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, ceritakanlah kebaikan Tuhan selagi bisa. 4 orang kusta ini bukanlah aktor utama di dalam kisah Elisa, karena Elisa tidak menubuatkan 4 orang ini. Tetapi Anda bisa lihat 4 orang ini bisa Tuhan pakai loh untuk menyampaikan sebuah kabar baik. Nah, jadi Bapak Ibu, mari jangan pernah menganggap saya ini terlalu biasa. Abuna, saya nggak punya sesuatu yang kelihatan berbakat, bertalenta. Apa sih yang bisa saya lakukan? Bapak Ibu cuma cukup dengan bersenandung setiap pagi saja. Itu udah bisa bikin tetangga untuk ngobrol setiap malam sebelum tidur mereka suami istri. Kamu lihat itu Pak Jusman sama itu Bapak suami istri yang sebelah itu. Suaminya Pak Jusman, istrinya Bu Nancy. Itu setiap pagi, setiap sore, senandung-senandung mereka. Kayak mereka kayak nggak punya masalah ya. Kok seneng ya? Kok kita ini kok nggak pernah bisa senandung ya? Nggak pernah kayak seperti mereka sih Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, itu contoh saja. Atau Bu Femi setiap kali ketemu orang, "Shalom Bu, aduh selamat pagi." Cuma gitu aja Bapak Ibu. Itu gestur itu menceritakan kabar baik. Ya ampun, orang ini akan bergumam, ini orang kok setiap ketemu saya selalu kasih senyuman yang terbaik. Atau Pak Mardani atau Bu Sekar ya. Masih jalan pagi enggak Bapak Ibu? Kalau masih jalan pagi. Langsung itu pasti itu kabar baik juga Bapak Ibu kalau Pak Mardani sama Bu Sekar habis BW terus jalan pagi bareng. Karena apa? Karena dengan begitu Anda sedang menceritakan sebuah hal yang baik. Jadi menceritakan kabar baik itu bukan hanya sekedar menceritakan bersaksi, tetapi bagaimana kita menjadi seseorang yang melakukan rutinitas dan kegiatan sehari-hari itu dengan penuh sukacita. Tersampaikanlah sebuah situasi dan kondisi yang berbeda dari yang lainnya. Saya ambil contoh sedikit ya. Saya setiap hari gantian tuh. Kadang kalau pas saya kayak kemarin, saya minta izin sama Abu nih saya nggak kuat, minta izin tolong jemput anak-anak ya. Abu nih jemput anak-anak pakai kendaraan alami, yaitu jalan kaki. Kalau saya karena Tale itu suka pakai motor katanya, jadi saya selalu pakai motor jemputnya. Nah, tapi di sela-sela makan siang saya selalu antarin makan siang. Ya, antarin makan siang tentu pakai jaket apa segala macam ya, walaupun panas banget ya. Bekasi itu sedang dalam kondisi seperti musim panas pada saat di Holy Land lah. Ya panasnya minta ampun. Tapi saya tetap mau pakai jaket supaya nggak kena angin dan tidak tambah hitam Bapak Ibu. Ya. Kalau mau kena paparan matahari biarlah saya seperti otak-otak ikan yang matang di atas panggangan aja Bapak Ibu. Jangan kayak arang hitam bener. Nah, jadi saya pakai jaket kan itu. Ketemu sama siapa, ketemu sama Bu Guru, sama satpamnya aja selalu saya katakan selamat pagi, selamat siang Pak, izin Pak mau kasih makanan. Terakhir kemarin satpamnya bilang di sekolahnya anak saya Alden, "Wah, siap Pak. Wah luar biasa Bapak ini ya, semangat selalu ya kasih kirim makanan. Bapak nggak panas Pak?" "Enggak Pak, dalam hati lagi demam nih sebenarnya." Kan nggak mungkin saya ceritakan saya lagi demam, panas saya 37, sekian, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi saya tetap aja pakai begitu. Tapi saya tetap senyum Bapak Ibu. Saya nggak tunjukkan saya lagi sakit gitu. Ya. Hal sepele ya Bapak Ibu.
Kita mungkin seperti 4 orang kusta yang kita sering berpikir, saya bukan pemain utama dalam alur cerita kehidupan ini. Bahkan dalam pelayanan, bahkan dalam di gereja atau di keluarga. Tetapi kita bisa menjadikan sebuah faktor hidup kita sebagai pembawa kabar baik. Amin. Kehadiran kita, senyuman kita itu bisa memberikan sebuah sukacita bagi orang-orang yang menyaksikan, yang bertemu dengan kita. Dan saya berdoa, mari kita berdoa. Hamba berdoa mulai hari ini, setiap senyuman yang diberikan oleh kami kepada orang-orang yang kami temui adalah senyuman yang memberikan berkat, damai sejahtera, dan kabar baik. Hamba berdoa, gestur kami, hamba berdoa, tingkah laku kami, perkataan kami adalah kabar baik kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami pengepungan masalah, dikepung rasa penderitaan, dikepung rasa kekhawatiran. Tetapi ketika bertemu dengan kami, mereka mendapatkan satu sukacita, mereka mendapatkan jawaban karena mulut kami pun tidak enggan untuk berkata, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Hamba berdoa, setiap kami adalah orang-orang yang mampu untuk menyatakan segala hal di dalam kehidupan ini adalah baik adanya. Bukan karena takut dapat hukuman, tetapi karena kami tahu bahwa Engkau sudah menanggung hukuman di kayu salib. Engkau sudah mengalahkan maut. Untuk itu kami harus melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu kami menjadi orang-orang yang bisa menikmati kebaikan Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, dan kepada siapapun engkau akan bertemu, mulai hari ini engkau akan menjadi pembawa kabar baik. Senyummu menjadi pembawa kabar baik, tegur sapamu menjadi pembawa kabar baik, kegiatanmu sehari-hari menjadi pembawa kabar baik. Dan setiap orang akan boleh diberkati oleh kehidupanmu senantiasa hari lepas hari. Diberkatilah engkau ketika engkau merenungkan firman Tuhan ini dan engkau melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupanmu hari lepas hari. Diberkatilah ketika engkau melangkah keluar dan melangkah masuk, sebab penyertaan Tuhan turun besertamu. Diberkatilah engkau dengan perlindungan, damai sejahtera, karena malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan untuk berkemah di sekelilingmu, melindungimu dan juga menolongmu. Diberkatilah engkau ketika engkau mendoakan orang yang sakit, maka yang engkau doakan itu Tuhan sembuhkan, dan engkau pun juga mengalami mujizat kesembuhan. Apapun yang kau tabur, engkau akan tuai. Engkau menabur dengan air mata penuh sukacita, engkau akan menuai dengan sorak-sorai gegap gempita. Dan hari ini terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan untuk bisa engkau sebarkan, engkau siarkan, engkau nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selamanya baik. Dan dialah yang akan memberkati saudara. Terima berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, memberimu kabar baik, dan memberimu sukacita, agar engkau menjadi pembawa kabar baik, dan engkaulah kabar baik dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Jangan khawatir, Tuhan saja bisa bikin orang Aram kayak mendengar sesuatu. Jadi hal yang sama namun tidak serupa juga akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu juga.
dia sanggup untuk melakukan perkara yang besar dan engkau akan menyaksikan perkara itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Terima kasih ya Itu doa Bunda. saya hari ini Terima ya. kasih. Bapak Ya, Ibu. Bunda. Terima kasih ya Bunda. Ini Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. Terima kasih ya Bunda. Bunda Terima Abuni. kasih ya Terima Bunda, kasih Bapak Ibu semua. semua. Tuhan Yesus Hidup. memberkati kita Terima semua. kasih. Apa dulu? Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bunda. Shalom Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hari ini. Amin. Amin. Terima kasih ya Bunda. Ternyata banyak kita. Pamit dulu. Amin. Terima kasih ya Buni. Makasih ya Bunda. Ya Buni. Bunda, Buni, Amin. semuanya. Hari ini nuansa merah semuanya. Nuansa merah. Tuhan berkati ya Bapak Ibu, sehat selalu. Bye-bye. Bye. Dadah. Terima Semangat kasih, BW-nya Kak. dong. Jangan Jangan Kasih kasih kendor. jangan kasih kendor. Dah. Ya, ya Bunda. Dadah. Ya.